Surah ayat kedua dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Saudara, kalau kita sebagai pengusaha kebun, maka kita akan melakukan apapun. Kita akan melakukan apapun agar kebun kita itu bisa berbuah sesuai dengan apa yang kita rindukan. Pada waktunya mereka bisa berbuah. Sehingga kita akan membuang segala sesuatu yang menghalangi kebun kita untuk berbuah sesuai waktunya dan berbuah dengan lebat. Saudara, kata dipotong menggunakan kata aire. Saudara, kata dipotong bukan seperti yang dikatakan dalam ayat ke-6, tidak. Saudara, pohon anggur atau kebun anggur di Israel itu katanya, karena saya belum pernah ke sana, berbeda dengan yang kita pahami. Pohonnya itu rendah-rendah. Maksud kata dipotong atau lift up, diangkat, itu ada sebagian ranting-ranting itu kemudian turun ke bawah lantai, tertutup oleh lumpur, sehingga pengusaha itu selalu membawa ember, bukan membawa gunting, datang ke kebun-kebunnya dia itu untuk kemudian mengangkat, membersihkan lumpur itu supaya apa? Ranting itu berbuah. Berbeda dengan ayat 6 sebagai sebuah ancaman yang luar biasa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, dan kemudian dikumpulkan, dicampakkan lalu dibakar. Tetapi ayat 2 ini tidak. Saudara, kita mari belajar untuk melihat bahwa ketika kita bergantung pada Tuhan, ketika kita mau dibersihkan oleh Tuhan, tidak mungkin kita tidak berbuah. Kita akan mendapatkan lingkungan yang indah. Jadi ranting-ranting itu mendapatkan sebuah kondisi yang kemudian dia dimampukan untuk bisa berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, proses pembersihan, proses pemotongan itu memang menyakitkan. Kadangkala hidup kita tidak selalu lancar, tidak selalu enak, tidak selalu seperti yang kita inginkan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mau rela dibentuk, ketika kita mau diangkat oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan, maka tidak ada yang tidak bisa kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Soal ayat 7 seringkali dilupakan dengan konteks untuk tinggal. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, itu seringkali diabaikan dan kemudian mengambil ayat yang ke-7b. Apapun yang kamu minta di dalam aku, seolah-olah kita bisa minta semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus saya minta ABC. Enggak, kita minta dalam proses tinggal di dalam firman, tinggal di dalam Dia. Saudara, hidup orang Kristen seperti biji kopi. Saudara, kalau kita melihat proses biji kopi itu untuk bisa menjadi sebuah kopi yang harum, yang kemudian membuat kita tertarik untuk meminumnya, itu butuh proses yang sangat panjang. Kupas dari kulit luarnya, kemudian disimpan bertahun-tahun, makin lama makin bagus. Kita pernah ke satu toko aroma di Bandung, diberitahu bagaimana prosesnya. Bertahun-tahun, ada yang sampai 5 tahun, 6 tahun dibiarkan. Lalu setelah dipakai, itu harus di roasting, dibakar. Dengan api yang tertentu, temperatur tertentu, sampai kemudian tercium bau yang sangat harum. Dan bukan sekedar itu, harus dihancurkan, disiram dengan air panas, kemudian menjadi kopi yang kita bisa rasakan. Setelah tidak ada kekristenan yang bersifat shortcut, semuanya jalan pintas. Enggak, mari kita belajar menundukkan diri kita untuk berjalan dalam proses bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, apakah kita bisa? Bisa kalau kita diam bersama dengan Tuhan. Saudara, tanpa kita diam atau dicangkokkan, kita bukan siapa-siapa. Suatu hari dalam sebuah perusahaan yang besar, di pagi hari itu semua karyawan masuk untuk sidik jari, untuk absen. Di depan ada sebuah flyer yang besar yang tertulis, kemarin orang yang menghalangi saudara untuk bertumbuh di perusahaan ini telah meninggal dunia. Mereka semua penasaran, siapa orangnya? Dengan rasa penasaran mereka masuk. Dan kemudian bos daripada perusahaan itu mengundang seluruh karyawan di pagi hari itu untuk menuju ke auditorium atau aula dari kantor yang besar itu, untuk menghormati orang yang kemarin meninggal, yang menghalangi perusahaan ini bertumbuh, menghalangi saudara-saudara bertumbuh. Saudara, pada awalnya tentu mereka kaget, sedih, bertanya-tanya, tapi mereka pikir
Kan bukan saya yang meninggal. Orang itu yang memang bikin masalah yang meninggal. Dengan wajah yang mungkin bertanya-tanya, penasaran, muka yang dinampakkan sedih, mereka berbondong-bondong menuju ke aula perusahaan itu. Saudara, ada beberapa satuan pengamanan yang ada sudah di sana untuk menjaga semua berjalan dengan tertib dan aman. Sang pengusaha itu kemudian mengundang semua orang untuk maju ke depan, ke peti mati daripada orang yang meninggal ini. Saudara, setiap orang diundang datang sana memberikan hormat yang terakhir kalinya, sambil mereka melihat jenazah siapa sesungguhnya. Saudara, setiap orang datang ke situ mereka kaget, mereka menjadi sedih, mereka hanya bisa terpaku, dan kemudian mereka meninggalkan peti itu satu demi satu dengan ekspresi yang sama. Kemudian mereka meninggalkan itu. Saudara, ternyata di peti mati itu tidak ada jenazah. Di peti mati itu hanya sebuah cermin di dasar peti mati itu dengan sebuah tulisan. Hanya ada satu orang yang bisa menghalangi pertumbuhan saudara, yaitu saudara sendiri. Kemudian dilanjutkan satu kalimat yang lainnya. Dan hanya satu orang yang bisa membuat engkau berhasil, yaitu dirimu sendiri. Saudara, tentu kita tidak terlalu setuju dengan statement ini. Kita ketika tidak tinggal di dalam Kristus, dicangkokkan dengan Kristus, kita bukan siapa-siapa. Mungkin kita berhasil dalam banyak hal, mungkin kita sukses dalam banyak hal, tetapi apalah artinya ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini? Saudara, satu hal mungkin benar, seringkali yang menghalangi kita untuk bertumbuh ada Tuhan, ada kuasa Tuhan dan Roh Kudus. Tapi kitalah yang seringkali merusakkannya. Nggak mampu Tuhan, nggak bisa. Nggak mungkin Tuhan, kondisi ini nggak mungkin, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, jika kita mau bersama-sama dengan Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan, bersama-sama dengan firman-Nya dan hidup di dalam firman-Nya, tidak mungkin kita tidak bisa melakukannya. Hanya maukah kita berjalan menuju ke situ?